Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Saprian. Saya dari kelas T2 S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan membahas tentang bagaimana perilaku hormat, santun, dan peduli terhadap sesama. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang perilaku hormat. Ada 3 yang selalu kita diajarkan tentang perilaku hormat. Yang pertama, perilaku hormat kepada orang tua. Yang kedua, perilaku hormat kepada guru atau dosen-dosen kita. Yang ketiga, perilaku hormat kepada orang lain. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, perilaku hormat kepada orang tua. Jika salah satu seseorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak dengan ucapan yang kasar. Ucaplah kepada keduanya perkataan yang baik. Baik, yang kedua, hormat kepada guru atau dosen-dosen kita. Rasulullah SAW bersabda, "Muliakanlah orang-orang yang telah memberikanmu pelajaran." Hadis radhiyallahu Abu Hasan Mawardi. Sikap dan perilaku yang menunjukkan hormat dan patuh kepada guru atau dosen kita. Yang pertama adalah tidak menghina atau mencaci maki guru atau dosen-dosen kita. Yang kedua, mendatangi tempat belajar itu dengan ikhlas. Yang ketiga, tidak mengobrol atau sibuk sendiri di saat dosen kita atau guru-guru kita menjelaskan. Keempat, gunakan bahasa dan tutur kata yang baik. Kelima, tidak menyeletuk kalimat yang tidak berfaedah. Baik, yang ketiga, cara menghormati orang lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara menghormati orang lain. Yang pertama itu menghargai dan menghormati sesama orang lain. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketiga, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma seperti menyakiti atau menghina orang lain. Baik, topik yang kedua, sopan santun. Apa itu sikap sopan santun? Sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan ia lakukan di situasi maupun kondisi apapun. Baik, di manakah sikap sopan santun harus kita lakukan? Sikap sopan santun harus dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di kampus, di lingkungan masyarakat. Baik, contoh sikap sopan santun di rumah sebagai berikut. Pertama, tidak berbicara kasar kepada orang tua. Kedua, tidak membantah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Keempat, tidak menentang pembicaraan orang tua. Adapun contoh sikap sopan santun di kampus sebagai berikut: menghormati ibu bapak dosen. 2. Memperhatikan dosen sedang membawa materi. 3. Mematuhi dan melaksanakan perintah yang diberikan dosen-dosen. 4. Memberi salam saat bertemu dosen maupun kakak senior kita di kampus. Baik, yang ketiga, contoh sikap sopan santun di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Pertama, menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat. 2. Menghargai pendapat orang lain. Ketiga, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma sopan dan santun, seperti menyakiti atau menghina orang lain. Apa manfaat sopan santun dalam kehidupan sehari-hari kita? Adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dihargai, dihormati, dan disenangi banyak orang-orang. Kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain.
Ketiga, dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan. 4. Menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang lain yang ada di sekitar kita. 5. Dapat menghindari perselisihan dan pertengkaran dengan orang lain. Baik, sopan santun sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat. Apalagi kita sesama yang berprofesi sebagai perawat, karena sikap ini yang sangat erat kaitannya terhadap lingkungan masyarakat. Kita harus membiasakan sikap sopan santun mulai dari kecil, karena sikap sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari kita. Baik, topik yang ketiga atau yang terakhir, yaitu peduli sesama. Pengertian peduli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama ada mengindahkan, kedua memperhatikan, ketiga menghiraukan, keempat mencampuri perkara orang lain. Peduli terhadap sesama turut merasa empati atau simpati atas kesulitan yang dihadapi dan terdorong untuk mengatasinya, menjunjung tinggi solidaritas secara merata sesama teman di sekolah maupun di lingkungan. Tindakan positif yang bisa dilakukan remaja untuk mengembangkan rasa kepedulian dan solidaritas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajari teman yang mengalami kesulitan belajar. Kedua, ikut terlibat berpartisipasi menggalang dana di sekolah, di kampus terhadap korban yang terkena musibah. Ketiga, terlibat untuk mengembangkan program pelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan video saya karena tidak sempurna. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.